Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Berjumpa lagi bersama saya Pak HB, masih di HB Med Channel. Jadi untuk kesempatan hari ini Pak HB tidak mengajar di kelas ya, tapi Pak HB mengajar di studio Pak HB, yaitu studio Rumo Carok. Jadi seperti biasa Pak HB akan selalu menawarkan konten-konten atau topik-topik mengenai matematika. Jadi untuk itu tetap pantau terus video pembelajaran ini. Nah, untuk kesempatan kali ini ada pun topik yang akan Pak HB bahas, yaitu tentang sistem persamaan linear, yang mana materi ini dibahas di kelas 10 sekolah menengah atas. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah sistem persamaan linear ini berguna dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi ada sebuah kasus, yaitu Rita ingin membeli 3 kg apel dan 2 kg jeruk dengan harga Rp60.000. Pada saat yang bersamaan, tentunya pada toko yang sama, Andre ingin membeli 5 kg apel dan 1 kg jeruk dengan harga Rp65.000. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana menghitung harga tiap kilogram apel dan kilogram jeruk. Nah, inilah pentingnya mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kasus-kasus seperti ini dapat kita pecahkan, dan masih banyak contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk itu mari kita bahas materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita perhatikan untuk materinya. Di sini ada bentuk umumnya, yaitu A1X tambah B1Y sama dengan C1. Sedangkan untuk persamaan keduanya yaitu A2X tambah B2Y sama dengan C2. Dengan A1, B1, C1, A2, B2, C2 merupakan bilangan-bilangan real. Nah, ini ada sebuah sifat, mohon diperhatikan. Jika C1 sama dengan C2 sama dengan 0, maka sistem persamaan linear dikatakan homogen. Sedangkan jika C1 tidak sama dengan 0 atau C2 tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear dikatakan tidak homogen. Jadi mohon diperhatikan sifat tersebut. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel dapat ditentukan dengan berbagai cara. Jadi di sini ada 4 cara. Yang pertama, metode grafik. Yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga, metode eliminasi. Dan yang keempat, metode campuran. Apa itu metode campuran? Yaitu metode eliminasi ditambah dengan metode substitusi. Baik, kita langsung saja ke topik yang pertama, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode grafik. Adapun langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan memakai metode grafik adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, gambarkan grafik masing-masing persamaan pada bidang kartesius. Sedangkan untuk langkah kedua, yang pertama, jika kedua garis berpotongan pada satu titik. Ingat, jika kedua garis berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya tepat memiliki satu anggota. Jadi kalau ada dua garis berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya hanya tepat memiliki satu anggota. Kemudian yang berikutnya, jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Artinya, dikatakan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Kemudian yang ketiga, jika kedua garis berimpit. Ingat ya, jika kedua garis berimpit, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Nah, jadi mohon diperhatikan untuk langkah yang kedua ini.
Jadi langsung saja kita masuk ke contoh. Di sini ada dua persamaan. Untuk persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 1. Kemudian persamaan kedua, X kurang Y sama dengan 3. Kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Kita gunakan dulu cara yang pertama, yaitu metode grafik. Jadi kita buat dulu titik potongnya untuk persamaan pertama, yaitu X tambah Y sama dengan 1. Jadi jika nilai X kita ganti dengan 0, maka nilai Y sama dengan 1. Jadi jika nilai X ini kita ganti 0, maka 0 tambah Y sama dengan 1. Jadi 0 tambah Y itu adalah Y sama dengan 1, maka nilai ini adalah 1. Kemudian kita lanjut untuk jika kalau tadi Y X nya yang 0, sekarang nilai Y yang 0. Jadi kita substitusikan nilai Y dengan 0, berarti X tambah 0 sama dengan 1. Maka X tambah 0 itu adalah X sama dengan 1, maka X nya bernilai 1. Begitu juga untuk persamaan kedua. Jadi kita misalkan X nya bernilai 0, maka nilai Y nya adalah negatif 3. Caranya sama seperti persamaan pertama tadi. Kemudian jika Y nya yang 0, maka nilai X itu adalah 3. Baik, setelah kita dapat kedua titik potong dari kedua persamaan, maka kita buat sebuah koordinat kartesius. Kita buat titik-titiknya. Jadi di sini ada titik 1 karena titiknya ada 1. Kemudian tentunya ini adalah titik koordinat 0. Kemudian titik dari negatif 1. Kemudian negatif 3. Kemudian 1. Kemudian 3. Jadi perlu dilihat di sini koordinat titik 1 tadi berpasangan dengan 1. Nah, ini dia. Kemudian koordinat titik negatif 3 itu nanti dipasangkan dengan koordinat titik 3. Nah, sekarang kita tarik garisnya. Untuk persamaan yang pertama ini dia. Jadi X tambah Y sama dengan 1. Jadi yang ini, yang garis biru ini adalah untuk persamaan X tambah Y sama dengan 1. Sedangkan untuk persamaan kedua, ya, jadi tadi persamaannya adalah X kurang Y sama dengan 3. Jadi yang warna hijau ini adalah untuk persamaan kedua. Sekarang kita lihat, ini kan garisnya berpotongan. Jadi dia memiliki himpunan penyelesaian. Jadi ini kalau digambar di bidang kartesius dengan ada skala-skalanya, maka cukup jelas untuk di mana letak daripada titik perpotongannya ini. Jadi tadi Pak Abi sudah menggambarkan langsung di kertas peta-peta ya. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi letaknya itu, letak titiknya adalah di, untuk X nya itu di 2, sedangkan untuk di Y nya adalah negatif 1. Maka untuk himpunan penyelesaiannya adalah 2,-1. Jadi untuk metode grafik ini kuncinya adalah kita menggambarnya harus pas, karena apabila bergeser maka nanti bergeser pula letak daripada garis yang berpotongan ini. Makanya Pak Habib sarankan gunakan, kalau Pak Habib bilang itu namanya buku peta-peta ya. Oke, baik, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu menggunakan metode substitusi. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi adalah: langkah yang pertama, pilihlah salah satu persamaan. Jika ada, pilih yang sederhana. Ingat ya, pilih yang sederhana supaya kita dapat langsung menggantinya nanti dengan mudah. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Kemudian langkah kedua, substitusikan X atau Y pada langkah satu ke persamaan yang lain. Jadi arti pada substitusi ini adalah menggantikan. Boleh yang kita gantikan nanti adalah X atau Y. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 4. Kemudian persamaan kedua, 4X tambah 3Y sama dengan 13. Nah,
sekarang kita gunakan cara substitusi. Kita pilih dari sini adalah persamaan pertama, yaitu dari persamaan X tambah Y sama dengan 4, diperoleh Y sama dengan 4 kurang X. Artinya nilai daripada X ini kita geser ke sebelah kanan. Jadi dia yang tadinya bernilai positif berubah menjadi nilai negatif ya. Kemudian Y sama dengan 4 kurang X disubstitusikan ke persamaan, tentunya ke persamaan kedua. Jadi kita substitusikan ke persamaan 4X tambah 3Y sama dengan 13. Jadi apanya yang kita ganti? Yang kita ganti adalah untuk nilai Y. Jadi nilai Y ini nanti kita substitusikan dengan 4 kurang X. Jadi ini dia 4X tambah 3. Tadi ini adalah 3Y, Y nya kita ganti dengan 4 kurang X sama dengan 13. Nah sekarang kita selesaikan operasinya. 4X tambah 3 dikali 4 itu adalah 12, 3 dikali min X adalah min 3X sama dengan 13. Kemudian nah sekarang 4X kurang 3X itu adalah X tambah 12 sama dengan 13. Maka untuk nilai X 13 dikurang 12 itu adalah 1. Kemudian karena nilai X sudah dapat, maka kita untuk mendapatkan nilai Y, maka cukup kita substitusikan ke persamaan yang paling sederhana. Jadi kita pilih saja persamaan 1. Jadi nilai X sama dengan 1 disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan 4 kurang X, diperoleh Y sama dengan 4 kurang 1. Jadi ingat ya, X nya sudah kita rubah menjadi 1. Jadi 4 kurang 1 itu adalah 3. Jadi himpunan penyelesaian sistem persamaan linear itu adalah 1,3. Ingat, dia harus X dulu baru Y. Jadi X nya tadi 1, Y nya adalah 3. Jadi seperti itu untuk cara atau metode substitusi. Bagaimana? Gampang-gampang, susah ya. Jadi menurut adik-adik dari dua cara yang sudah Pak Abi jelaskan, yaitu metode grafik dan metode substitusi, tinggal dipikir cara mana yang mudah. Tapi tenang, kita masih ada dua cara yang lain. Oke, kita langsung saja masuk ke cara yang ketiga, yaitu metode eliminasi. Ya, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut. Nilai X dicari dengan cara mengeliminasi peubah Y. Peubah itu artinya variabel Y. Sedangkan nilai Y dicari dengan cara mengeliminasi variabel X. Nah, kita masuk ke contoh saja supaya tidak pusing. 3X tambah 3Y sama dengan 13 untuk persamaan pertama. Sedangkan persamaan kedua 3X tambah 4Y sama dengan 19. Jadi kita lihat pembahasannya. Untuk mencari nilai X, kita mengeliminasi variabel Y. Jadi ingat ya, untuk mencari nilai X, kita mengeliminasi variabel Y. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita untuk mencari nilai Y, maka nilai X yang kita eliminasi. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita ada dua persamaan ini. Persamaan contoh yang di atas tadi. Maka sekarang tadi kita ingin mencari nilai X, maka yang harus kita hilangkan ataupun yang kita eliminasi itu adalah nilai Y. Syarat daripada untuk menghilangkan nilai Y, otomatis nilainya harus sama. Kalau di atas, kalau yang tertera pada soal kan belum sama. Jadi yang di atas ada 3Y, yang di bawah 4Y. Jadi mereka harus sama dulu, baru bisa hilang atau bisa kita eliminasi. Jadi syaratnya gampang. Jadi yang di atas cukup dikali 4. Yang di atas ini di semua elemen kita kali 4. Kenapa kali 4? Karena yang di bawah ini adalah 4Y. Jadi semua elemen yang di atas ini kita kali 4. Yang di bawah, karena di sini adalah Y nya itu adalah koefisiennya 3, maka kita kali dengan 3 supaya nanti waktu kita kali nilai Y ini sama koefisiennya. Maka menjadi langsung saja kita kali 4 kali 2X adalah 8X, 4 kali 3
3 adalah 12Y. Kemudian 4 kali 13 adalah 52. Sekarang kita kali persamaan duanya. 3 kali 3 9X, 3 kali 4 12Y, 3 kali 19 57. Nah, sekarang coba perhatikan di sini nilai Y-nya sudah sama. Kalau sudah sama, maka bisa langsung kita eliminasi. Dengan apa? Karena ini sudah sama, langsung saja kita kurangi. Jadi sekarang karena ini sudah menjadi 0, maka kita fokus ke yang ada X. Jadi 8X kurang 9X min X ya tentunya. Kemudian 52 dikurang 57 itu hasilnya negatif 5. Karena ini negatif, maka X nya berubah menjadi positif ya. Kemudian begitu juga untuk kalau tadi kita mencari nilai X, sekarang kita mencari nilai Y. Jadi kalau untuk mencari nilai Y, maka yang kita eliminasi adalah nilai X. Jadi untuk pengalinya sama seperti contoh yang di atas tadi, maka kalau istilah Pak B kita silangkan. Jadi di sini ada angka 3, itu kita kalikan itu kita taruh ke atas. Untuk angka 2 yang di X ini kita bawa ke bawah. Jadi waktu kita kali nanti mereka sama hasilnya. Jadi langsung kita kali 3 kali 2X 6X, 3 kali 3Y 9Y, 3 kali 13 39. Kemudian lanjut persamaan kedua. 2 kali 3X 6Y 6X, 2 kali 4Y 8Y, 2 kali 19 38. Karena ini sudah sama, maka langsung kita lakukan operasi pengurangan. Jadi 9Y kurang 8Y tentunya hasilnya adalah Y. Sedangkan 39 kurang 38 hasilnya 1. Maka sudah selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5,1 karena X-nya tadi adalah 5, Y-nya adalah 1. Nah, jadi begitulah kalau kita menggunakan cara eliminasi. Baik adik-adik di rumah, kita masuk ke metode yang terakhir, yaitu metode campuran. Di sini metode campuran artinya kedua metode yang kita campurkan yaitu eliminasi dan substitusi. Jadi di sini ada contoh 2X kurang 5Y sama dengan 15 untuk persamaan pertama. Persamaan keduanya 3X tambah 4Y sama dengan 11. Maka untuk mencari nilai X kita mengeliminasi variabel Y. Nah, ini boleh juga adik-adik balikkan. Misalnya nanti mencari nilai Y, maka yang dieliminasi adalah nilai X. Di sini Pak HB langsung saja mencari nilai X. Yang Pak HB eliminasi adalah variabel Y. Jadi karena variabel Y yang ingin dieliminasi, maka mereka harus sama. Jadi sama seperti tadi. Yang di atas kita kali 4 ini, karena ini 4 di bawahnya, maka untuk elemen yang di bawah ini kita kali dengan 5 tentunya ya, supaya mereka sama nanti nilainya. Maka hasilnya 4 kali 2X adalah 8X, 4 kali min 5Y adalah min 20Y, sedangkan 4 kali 15 adalah 60. Kemudian persamaan keduanya 5 kali 3X 15X, 5 kali 4Y 20Y, dan 5 kali 11 adalah 55. Nah, sekarang coba perhatikan nilainya sudah sama. Tapi di sini berbeda tanda ya. Kalau yang di atas negatif 20Y, kalau yang di bawah adalah plus 20Y. Supaya ini bisa dieliminasi atau hilang, maka tanda yang kita gunakan adalah tambah ya. Jadi tanda yang kita gunakan adalah tambah, jadi bukan kurang. Maaf, ini kesalahan. Jadi yang kita gunakan adalah tanda tambah. Jadi negatif 20 dengan positif 20 sudah hilang, maka kita fokus ke variabel X. Jadi 8X tambah 15X itu ada 23X, sedangkan 60 tambah 55 itu adalah 115. Maka nilai X nya adalah 115 bagi 23 itu adalah 5. Nah, karena
X-nya sudah dapat 5, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan 1 ataupun ke persamaan 2. Jadi mana saja boleh, karena nanti hasilnya pasti sama. Jadi di sini Pak Habib menggunakan persamaan yang pertama. Jadi kita substitusikan nilai X sama dengan 5, berarti nilai X ini kita ganti dengan 5. Berarti 2 dikali 5 kurang 5Y sama dengan 15. Negatif 5Y sama dengan 15. 2 kali 5 itu 10, maka ini kita bak kemari mati negatif 10. Kemudian min 5Y sama dengan 5, karena 15 kurang 10 adalah 5. Maka nilai Y nya adalah 5 bagi min 5 sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5, negatif 1. Nah, inilah cara metode campuran. Kalau menurut Pak Habib lebih gampang kita menggunakan metode campuran, karena setelah kita eliminasi langsung kita substitusi. Tapi itu kembali lagi kepada adik-adik, apakah dari keempat cara yang telah Pak Habib sampaikan menurut adik-adik yang mana lebih gampang. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa keempat cara itu apabila kita masukkan ke dalam soal yang sama, maka hasilnya sama. Jadi terserah adik-adik mau pakai cara yang mana. Boleh metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Nah, bagaimana adik-adik tentang penjelasan dari Pak Habib? Tentunya menarik, bukan? Jadi untuk lebih mendalami materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Habib, ada baiknya adik-adik sekalian mengerjakan latihan berikut supaya mengasah kemampuan dari apa yang telah Pak Habib sampaikan. Jadi di sini latihannya yaitu carilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut dengan metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Jadi ini soalnya. Jadi tugas adik-adik coba cari himpunan penyelesaiannya menggunakan keempat metode yang sudah Pak Habib sampaikan tadi. Semangat, semoga hasilnya memuaskan. Itu tadi penjelasan dari saya tentang sistem persamaan linear dua variabel. Semoga bermanfaat buat adik-adik di sekolah menengah atas. Jadi pantau terus channel ini dan dukung terus channel ini. Semoga Pak Habib bisa terus membuat konten-konten pendidikan, terutama konten tentang materi matematika. Jadi satu dari Pak Habib, nothing smart without the mathematics. Tiada kecerdasan tanpa matematik. Pak Habib undur diri dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.